Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur, salam sehat. Belusukan kita kali ini masih di Jawa Timur, tepatnya di Kelurahan Manguntikaran, Kabupaten Nganjuk. Di sini ada makam dari leluhur yang dipercaya sebagai pendiri Desa Manguntikaran pada dulu kalanya. Tadi di dalam cungkup yang ditutup dengan kain kuning itu terdapat makam Mbah Manguntikaran atau Mbah Manguntikara dulu ya. Ada beberapa versi mengenai kisah tentang beliau. Cuman versi yang paling lazim ini adalah beliau merupakan salah satu dari 2 orang pengawal khusus dari Raja Majapahit terakhir untuk menjaga Dewi Anjarini di lereng Gunung Kelut pada awalnya. Karena Sang Raja Majapahit terakhir ya dan menjalin cinta dengan Dewi Anjarini. Ini makam beliau dulur. Nah, singkat cerita, beliau disuruh menjaga Dewi Anjarini karena hasil dari kisah cinta Dewi Anjarini dengan Prabu Brawijaya menghasilkan anak laki-laki yang bernama Raden Papak. Setelah dewasa, Raden Papak akhirnya berniat untuk mencari ayahandanya. Akhirnya Raden Papak atau Pangeran Papak pergi dari lereng Gunung Kelut atau kediaman Dewi Anjarini, walaupun sudah dilarang, cuman Pangeran Papak tetap bersikeras. Akhirnya setelah beberapa lama berselang, Mbah Manguntikara atau Manguntikaran beserta temannya yaitu Mbah Bujang Gandung itu diutus oleh Dewi Anjarini mencari putranya Pangeran Papak. Akhirnya setelah beberapa waktu yang cukup lama mencari Pangeran Papak tidak juga ketemu, akhirnya Mbah Manguntikara dan pada awalnya Mbah Manguntikara ini bernama Mangunkusumo dulu ya. Tadi kita belum bernama Manguntikara. Jadi Mangunkusumo dengan Bujang Gandung itu mencari Pangeran Papak. Karena tidak ketemu, akhirnya beliau membuat pesanggrahan atau padepokan di daerah sini yang dulu masih berupa hutan belantara. Jadi belum ada pemukiman dulu ya. Jadi beliau dianggap sebagai pembabat alas atau cikal bakal daerah sini yang dulu masih belum berpenghuni, masih berupa hutan belantara. Dan sekarang ini posisinya tidak jauh dari alun-alun Nganjuk dulu ya makam beliau. Kita lanjutkan ceritanya. Nah, setelah beberapa waktu lamanya juga beliau mendirikan padepokan di sini, akhirnya mungkin beliau berdua tidak berani pulang. Nah, setelah Mangunkusumo dan Bujang Gandung juga tidak kunjung kembali, konon adik dari Mangunkusumo itu menyusul kakaknya. Akhirnya sampailah di sini itu loh ya konon katanya. Akhirnya sang adik yang perempuan ini, saya lupa namanya siapa, ikut berdiam di padepokan yang dibuat oleh kakaknya beserta temannya Bujang Gandung gitu. Nah, setelah waktu sekian lama berlalu, akhirnya tumbuhlah rasa cinta antara adik Mangunkusumo dengan Bujang Gandung. Ketika akhirnya pada waktu Bujang Gandung berniat untuk menikahi sang adik Mangunkusumo, tapi ternyata Mangunkusumo menolak niatan dari temannya itu untuk menikahi adik perempuannya. Akibat penolakan itu terjadilah perselisihan antara Bujang Gandung dengan Mangunkusumo yang lama-kelamaan berujung pertikaian dan perkelahian. Dan hasil dari perkelahian itu yang cukup tragis adalah terbunuhnya Mangunkusumo, sang sahabat sekaligus pengawal dari Raja Majapahit terakhir konon katanya.
Nah, akhirnya setelah tertewasnya Mangunkusumo, beliau dimakamkan di sini. Konon tewasnya itu karena Mangunkusumo di Pulau Soro gitu ya, atau disiksa sampai meninggal, konon katanya seperti itu. Akhirnya karena kata-kata Mangunkusumo di Pulau Koro gitu ya, akhirnya jadilah istilah nama Mbah Mangun di Koro, atau lama kelamaan orang menyebutnya Mangun Tikaran gitu dulur ya. Nah, untuk Mbah Kujang Ganu sendiri akhirnya dimakamkan di dusun sebelah selatan dari daerah sini, dikenal dengan nama Mbah Enggot. Lalu sedangkan sang adik perempuan dari Mangunkusumo dimakamkan di sebelah timur dari dusun ini, dikenal dengan nama Mbah Putri itu telur ya. Nah, itu salah satu versi cerita dari Mbah Mangun Tikaran. Mungkin kapan-kapan kita akan membahas versi yang lain telur ya. Untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di waktu dan tempat. Tetap sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.